Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua wali siswa lulusan SD MI tahun pelajaran 2019-2020. Yang kami hormati Bapak Ibu guru, panitia PPDB dan juga Bapak Ibu guru di SDMI. Yang kami hormati juga para siswa SDMI yang lulus tahun 2019-2020, kami ucapkan selamat. Pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan tentang tata cara atau panduan untuk melakukan pendaftaran PPDB online SMP Negeri di Kabupaten Purbalingga untuk tahun pelajaran 2020-2021. Sebelumnya perlu kami informasikan bahwa PPDB SMP di Kabupaten Purbalingga akan dilaksanakan mulai tanggal 29 Juni sampai dengan tanggal 3 Juli 2020. Untuk PPDB online, alamat websitenya adalah ppdbpurbalinggakap.id. Jadi sekali lagi, untuk alamatnya adalah ppdbpurbalinggakap.id. Dan sebelum kami sampaikan tentang tata cara pendaftarannya, perlu diketahui bahwa untuk mendaftar di PPDB online SMP Negeri Kabupaten Purbalingga perlu disiapkan dokumen dalam bentuk scan atau foto untuk seluruh dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Dan untuk melakukan scan dokumen bisa menggunakan aplikasi CamScanner yang dapat diunduh di Play Store dan di-scan dalam format gambar JPG atau PNG, bukan format PDF. Atau cara yang kedua adalah difoto langsung dengan kamera smartphone dengan resolusi kecil atau sedang tetapi jelas terbaca. Kenapa? Karena kamera smartphone saat ini rata-rata resolusinya cukup besar, sehingga kalau kita tidak setting kameranya ke resolusi kecil atau sedang, takutnya nanti file yang dihasilkan, file foto yang dihasilkan itu melampaui 5 MB, padahal berkas yang dapat diunggah ketika ukuran filenya tidak melebihi 5 MB. Kemudian berkas yang perlu dipersiapkan adalah diantaranya yang pertama ijazah SDMI bagi yang sudah memiliki. Yang kedua, kalau belum memiliki ijazah karena lulusan tahun 2020 ini, boleh diganti dengan surat keterangan lulus. Ini dari SD biasanya atau MI-nya pasti mengeluarkan surat keterangan lulus untuk pengganti ijazah sampai dengan ijazah diterbitkan. Yang ketiga adalah surat keterangan tentang rata nilai raport selama 5 semester untuk 3 mata pelajaran, yaitu IPA, Matematika, dan Bahasa Indonesia. Kemudian berkas yang berikutnya atau dokumen persyaratan yang berikutnya adalah kartu keluarga. Yang kelima adalah akte kelahiran. Kalau misalnya terpaksa belum memiliki akte kelahiran, bisa diganti dengan surat keterangan kelahiran dari desa. Yang keenam adalah kartu PIP atau PKH. Ini nanti dibutuhkan bagi yang mendaftar lewat jalur afirmasi. Dan yang ketujuh adalah piagam penghargaan
atas kejuaraan yang diperoleh oleh siswa, baik dalam bidang akademik ataupun non-akademik. Apabila siswa memiliki lebih dari satu piagam kejuaraan, maka yang digunakan silakan cari piagam atau penghargaan yang nilai scoringnya paling tinggi dari sekian piagam yang dimiliki. Jadi Bapak Ibu, untuk berkas nomor 1, nomor 6, dan nomor 7 adalah khusus bagi yang sudah memiliki. Kalau tidak memiliki berarti ya 2 sampai dengan 5. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan langsung mencontohkan bagaimana cara melakukan PPDB online. Silakan nanti diakses, alamatnya adalah PPDB Purbalingga Cup .id. Nah, kalau Bapak Ibu sudah masuk halaman PPDB-nya, nanti akan tampil ada pop-up menu pengumuman seperti ini. Ini bisa langsung di close saja terlebih dahulu. Ya. Kemudian Bapak Ibu dan para siswa, silakan dicari di sini ada tombol daftar di sini. Silakan langsung diklik. Nah, sebelum kami lanjutkan ke tata cara berikutnya, ini perlu kami informasikan bahwa siswa yang dapat langsung melaksanakan login atau melakukan login adalah siswa lulusan SD yang sekolahnya di Kabupaten Purbalingga, karena data Dapodiknya ada di Kabupaten Purbalingga. Kemudian kalau yang siswa dari MI ataupun siswa yang dari luar Kabupaten Purbalingga akan kami jelaskan di video berikutnya. Nah, untuk siswa SD di Kabupaten Purbalingga, silakan login menggunakan username dan password yang berupa username-nya akan saya contohkan di sini. Username-nya itu adalah nisn@ppdb.go.id. Maksudnya adalah nisn masing-masing siswa. Sebagai contoh, kalau siswa nisn-nya 0123456789 misalnya, maka usernya menjadi seperti ini. Silakan nanti dicek untuk nisn masing-masing siswa. Kemudian untuk passwordnya adalah tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun. Formatnya adalah 2 digit tanggal, misalnya 01, 2 digit bulan, misalnya bulan Maret itu bulan 3, kemudian 4 digit tahun, misalnya 2008. Ini untuk username dan passwordnya. Jadi username-nya adalah nisn@ppdb.go.id, sedangkan passwordnya adalah ini. Baik Bapak Ibu dan para siswa, kita akan langsung coba. Misalnya usernya adalah ini hanya contoh saja. Kemudian kita masukkan passwordnya, 2 digit tanggal, 2 digit bulan, dan 4 digit tahun lahir. Contohnya misalnya 09/11/2005 misalnya. Kemudian yang berikutnya, di sini ada kode captcha yang harus diketik sama persis. Jadi pelan-pelan saja mengetiknya. Misalnya huruf kapital di awal harus ditulis huruf kapital. Angka, huruf kapital lagi, huruf kapital, huruf kecil, kemudian huruf kapital. Sekali lagi, apa yang harus kita ketik di sini harus sama persis dengan kode captcha yang diberikan oleh sistem. Ini kodenya akan berbeda-beda untuk setiap orang yang melakukan login. Yang selanjutnya, kalau ini sudah benar passwordnya, pastikan di sini adalah statusnya siswa _ orang tua. Kode captcha-nya sudah benar, maka silakan klik
login. Nah, kemudian sistem akan mengarahkan kita ke data identitas siswa atau profil siswa, di mana data ini diambil dari entrian atau inputan Dapodik di SD asalnya. Jadi sekali lagi, data profil siswa yang ditampilkan oleh sistem sampai dengan letak titik koordinat rumah tinggal siswa itu berasal dari inputan operator Dapodik di SD-nya. Maka pada saat uji coba ini kami beri keterangan seperti ini. Jika masih ada data-data intinya, jika masih ada data-data yang tidak sesuai tentang identitas atau profil siswa, silakan berkoordinasi dengan sekolah asalnya, maksudnya sekolah SD asalnya. Oke. Kita tutup untuk menu ini, menu perhatian ini, kita close. Nah, pada tab profil siswa ini, silahkan dicek untuk data dirinya, mulai dari NIK-nya, NISN, sampai dengan provinsinya. Di sini ada keterangan desa atau kelurahan masih kosong. Oke, berarti kita nanti harus melengkapi di sini kelurahan atau desanya mana. Nah, di sini ada formulir perubahan data. Nah, untuk data-data yang disediakan di sini, ini bisa langsung dirubah oleh siswa yang bersangkutan. Nah, ini tadi terkait dengan desa kelurahan masih kosong. Maka di sini ada pilihan desa atau kelurahan yang berada di wilayah kecamatan sesuai dengan alamat yang tertera. Misalnya, ini sebagai contoh saja, misalnya siswa ini masuk di kelurahan Tegalpingan misalnya. Kemudian yang berikutnya, nomor kontak ini adalah untuk mengisikan nomor handphone, baik handphone siswa ataupun orang tua. Kami sarankan lebih baik diisi dengan nomor handphone orang tua. Kenapa? Karena untuk memudahkan komunikasi pihak sekolah dengan orang tua wali siswa. Dan yang berikutnya, data-data ini juga nanti secara otomatis akan masuk ke dalam sistem Dapodik di SMP di mana siswa itu akan diterima. Sehingga isian data profil ini diharapkan adalah valid, gitu ya Bapak Bu ya. Sebagai contoh saja ini nomor HP-nya misalnya 0812-123-456-789. Silakan diisikan nomor HP orang tua atau wali siswa. Kalau tidak punya handphone terpaksanya ya silakan diisi boleh 1 atau 2 angka saja. Karena kalau di sini tidak diisi maka tidak bisa disimpan. Baik Bapak Ibu dan para siswa, selanjutnya kita klik simpan perubahan. Akan muncul lagi pop-up perhatian seperti ini. Kita close saja. Dan di sini ada tulisan perubahan data berhasil dilakukan. Setelah kita mengecek identitas siswa, kita geser ke bawah. Maka di sini akan ada peta dan juga letak titik koordinat rumah tinggal siswa. Nah, khusus tentang titik koordinat rumah tinggal ini, mohon untuk betul-betul diperhatikan ketepatannya karena akan berpengaruh ketika siswa mendaftar di jalur zonasi. Karena kalau jalur zonasi itu, ya acuannya adalah jarak rumah tinggal siswa ke sekolah yang dipilih dalam jalur zonasi. Nah, kalau untuk titik koordinat ini apabila kurang tepat, itu harus menghubungi sekolah asalnya. Baik, kita kembali ke atas. Setelah kita selesai mengecek dan memperbaiki di identitas siswa yang diperlukan, maka silakan bergeser ke tab yang kedua atau menu yang kedua, yaitu pendaftaran PPDB. Kita coba klik pendaftaran PPDB. Ketika kita sudah klik menu pendaftaran PPDB, maka secara otomatis sistem akan memunculkan
4 jalur PPDB yang dapat dipilih oleh siswa. Yang pertama, jalur zonasi. Ini kuotanya adalah 50% dari rumah tinggal siswa. Adapun radius ini masih hanya contoh saja, ini masih contoh. Sekali lagi Bapak Ibu, ini masih contoh saja. Nanti radiusnya di Kabupaten Purbalingga berapa tentunya akan disampaikan di dalam juknis. Sekali lagi untuk zonasi ini kuotanya adalah 50%. Kemudian afirmasi ini digunakan untuk siswa tidak mampu. Ini kuotanya 15%. Artinya bagi siswa-siswa yang memang masuk dalam program penanganan data keluarga kesejahteraan sosial, itu silakan boleh mendaftar melalui jalur afirmasi. Dibuktikan dengan kepemilikan PKH, KIP, ataupun PIP, bukan surat keterangan tidak mampu. Kemudian yang berikutnya, jalur PPDB melalui jalur perpindahan orang tua. Ini diperuntukkan bagi siswa yang berasal dari wilayah luar Kabupaten Purbalingga yang ikut orang tuanya karena orang tuanya pindah tugas atau pindah pekerjaan ke Kabupaten Purbalingga. Ini dibuktikan dengan surat tugas atau surat mutasi seperti itu. Dan yang berikutnya adalah jalur prestasi. Ini apabila siswa ingin mendaftar ke sebuah sekolah melalui jalur prestasi, nanti perankingannya akan berdasarkan rata nilai raport selama 5 semester ditambah nilai prestasi kejuaraan baik akademik atau non akademik apabila memiliki. Itu sedikit penjelasan tentang jalur-jalur PPDB yang ada. Kemudian Bapak Ibu dan para siswa, di sistem PPDB online tahun ini, siswa diwajibkan, sekali lagi, siswa diwajibkan memilih 2 sekolah tujuan. Jadi untuk PPDB tahun ini, siswa wajib memilih 2 sekolah tujuan sebagai pilihan 1 dan pilihan 2. Siswa boleh memilih 2 sekolah tujuan sebagai pilihan 1 dan pilihan 2 dalam satu jalur PPDB. Misal, siswa mendaftar untuk pilihan 1 dan pilihan 2 sama-sama di jalur zonasi. Ini diperbolehkan. Atau siswa mendaftar di sekolah pilihan 1 dan pilihan 2 sama-sama di jalur prestasi. Itu namanya satu jalur. Tetapi siswa juga boleh mendaftar di sekolah tujuan sebagai pilihan 1 dan pilihan 2 dengan jalur yang berbeda. Contoh, pilihan 1 mendaftar di sebuah sekolah melalui jalur prestasi. Kemudian, pilihan kedua mendaftar di suatu sekolah dengan jalur zonasi atau jalur afirmasi. Itu diperkenankan. Intinya adalah siswa wajib memilih 2 sekolah tujuan. Karena apa? Sistem baru dapat memunculkan pilihan unggah berkas kalau pilihan 1 dan pilihan 2 ini sudah diisi. Baik. Akan kami contohkan misalnya, siswa ini akan memilih pilihan pertama itu di jalur zonasinya. Maka silakan klik di sini pada kotak jalur zonasi. Kita klik di sini. Nah, sistem secara otomatis akan memunculkan lokasi rumahnya beserta sekolah-sekolah di sekitarnya. Silakan di sini ada menu pemilihan sekolah. Untuk jalur zonasi nanti,
seleksinya adalah berdasarkan jarak terdekat rumah tinggal siswa ke sekolah. Jadi silakan kira-kira mau memilih sekolah yang mana untuk di jalur zonasinya. Misalnya siswa ini akan memilih sekolah di pilihan pertama itu adalah SMP Negeri 3 Pengadegan misalnya. Ini sebagai pilihan pertama. Silakan cek ke bawah, dipastikan pilihannya sudah sesuai. Karena tadi ingin memilih SMP Negeri 3 Pengadegan sebagai pilihan pertama, pastikan itu adalah betul SMP Negeri 3 Pengadegan yang dipilih. Kemudian di sini jenis pilihan ini dijadikan pilihan pertama. Ya, itu caranya. Jadi silakan pilih sekolahnya sebagai pilihan pertama. Di sini pastikan pilihan 1, kemudian klik pilih sekolah. Baru satu sekolah yang dipilih jadi pilihan 1, maka sekarang harus memilih sekolah yang berikutnya sebagai pilihan 2. Tadi kami sampaikan pilihan 1 dan pilihan 2 boleh sama-sama di jalur yang sama. Misalnya pilihan 1 di zonasi, dia mau milih lagi sekolah yang kedua itu pilihan kedua di jalur zonasi itu boleh. Di jalur yang berbeda juga boleh. Ini akan kami contohkan, misalnya siswa ini akan memilih sekolah pilihan kedua ini lewat jalur prestasi. Maka silakan diklik di sini pada kotak prestasi ini. Klik di sini pada kotak prestasi. Kita klik. Sama seperti tadi, sistem akan memunculkan lokasi rumah tinggal dan juga daftar sekolah yang dapat dipilih. Misalnya, siswa ini akan mencoba mendaftar di jalur prestasi ke SMP Negeri 1 Kaligondang dengan jarak 8,11 km. Ini pastikan lagi pilihannya sudah betul, SMP Kaligondang misalnya. Kemudian jenis pilihannya adalah pilihan 2. Kemudian akhiri dengan pilih sekolah. Oh, ya belum bisa selesai. Kenapa? Karena kenapa belum bisa selesai setelah diklik pilih sekolah? Sedangkan tadi di jalur zonasi ketika diklik pilih sekolah, sistem kembali ke awal. Karena di sini untuk jalur prestasi ada 2 parameter tambahan. Parameter yang pertama adalah apakah siswa tersebut memiliki prestasi. Kalau memiliki, silakan dipilih prestasi yang sesuai. Kalau tidak memiliki, maka dipilih tidak ada prestasi akademik. Ini parameter yang pertama. Kemudian yang kedua, siswa harus mengisikan rata-rata nilai rapor 5 semester terakhir. Kami akan contohkan, misalnya seorang siswa memiliki nilai sebagai berikut. Lah, yang diinputkan ke sistem itu adalah ini, angka 86. Rata-rata nilai akhir. Jadi ini rata nilai 5 semester untuk bahasa Indonesia, ini rata nilai 5 semester untuk matematika, ini rata nilai 5 semester untuk IPA misalnya. Rata akhirnya adalah 86. Ini yang diinputkan ke sistem. Kita contohkan, inputkan ke sistem misalnya 86. Oke, kalau 2 parameter ini sudah diisi, sekali lagi ini khusus untuk jalur prestasi, ada tambahan parameter ini, maka kita akhiri dengan pilih sekolah. Nah, sistem kembali ke halaman awal. Berikutnya, karena sudah terpenuhi, siswa memilih sekolah pilihan 1 dan pilihan 2, maka sistem baru menampilkan tombol untuk unggah dokumen kelengkapan.
Silakan diklik di sini pada untuk unggah dokumen kelengkapan ini, maka sistem akan menampilkan kotak atau field untuk mengunggah tiap-tiap dokumen yang dipersyaratkan. Yang pertama ada di sini untuk mengunggah dokumen surat keterangan lulus. Nah, kita langsung cari dokumen surat keterangan lulus. Misalnya ini hanya contoh saja. Yang berikutnya adalah untuk mengunggah dokumen akte kelahiran atau surat keterangan lahir. Kita cari lagi, misalnya ini aktenya. Kemudian yang ketiga adalah kartu keluarga atau surat keterangan tinggal atau domisili. Persyaratannya kartu keluarga ini minimal sudah 1 tahun. Nah, kemudian kita cari lagi. Misalnya ini adalah dokumen KK. Kemudian di sini untuk mengunggah dokumen rata-rata nilai rapor 5 semester terakhir. Oke. Ini adalah surat keterangan nilai tadi yang memuat rata nilai rapor selama 5 semester. Contohnya adalah ini. Kita unggah lagi. Nah, mohon diperhatikan, di sini sistem menanyakan piagam atau sertifikat prestasi akademik. Tadi, sebagai contoh, siswa ini memilih jalur prestasi, tapi tidak memiliki piagam. Jadi, siswa mendaftar lewat jalur prestasi, tapi tidak memiliki piagam. Maka yang diupload di sini, upload kembali surat keterangan nilai. Surat keterangan nilai di kolom piagam. Ya, jadi karena ini contohnya, kalau yang punya piagam ya yang diupload adalah piagamnya. Tapi dalam contoh ini, karena siswa ini mendaftar lewat jalur prestasi, tapi tidak memiliki piagam kejuaraan, maka yang diupload kembali adalah surat keterangan nilai pada kolom piagam. Jadi yang di sini, karena nggak punya piagam, ini kita upload kembali surat keterangan nilainya. Sebelum diklik unggah dokumen, silakan dicek kembali dokumen-dokumen yang diupload, karena dokumen-dokumen inilah yang nantinya akan diverifikasi oleh panitia PPDB di SMP, baik di sekolah pilihan 1 maupun di sekolah pilihan 2. Dan perlu diingat, siswa yang sudah mendaftar tapi belum diverifikasi berkasnya oleh panitia PPDB di SMP pilihan 1 maupun pilihan 2, maka belum akan muncul di jurnal perankingan sementara. Kenapa jurnal perankingan sementara? Karena jurnal perankingan final itu adalah ditayangkan pada saat masa pengumuman. Jadi kalau masih masa pendaftaran, itu istilahnya adalah jurnal sementara, karena masih sangat mungkin untuk berubah. Baik, kalau dirasa semua dokumen yang diupload ini sudah sesuai, silahkan diunggah dokumen. Tapi kalau sekiranya ada yang salah, maka silahkan di-remove pada dokumen yang salah. Sebagai contoh misalnya, ini salah misalnya untuk dokumen rata-rata nilai rapor 5 semester, maka kita remove. Kemudian kita upload kembali, kita cari kembali dokumen yang benar. Kalau dirasa semua udah benar, silakan unggah dokumen. Kalau berhasil, maka sistem akan menampilkan tulisan file berhasil di-upload.
kita bisa cek ke bawah, dokumen-dokumen yang kita upload itu sudah tampil. Nah, di sini di pilihan 1, karena jalur zonasi, memilih melalui jalur zonasi, dokumennya akan diverifikasi hanya surat keterangan lulus, surat keterangan lahir, dan kartu keluarga. Kemudian, kalau di sekolah pilihan kedua, di SMP Negeri 1 BC Kaligondang, karena mendaftar melalui jalur prestasi, maka akan diverifikasi adalah ada tambahannya verifikasi, yaitu surat keterangan yang memuat rata rapor 5 semester dan piagam kejuaraan kalau memiliki. Ketika tidak memiliki, maka yang di sini adalah kembali diupload surat keterangan yang memuat rata-rata nilai rapor 5 semester. Kemudian nanti kalau ada yang disilang oleh panitia PPDB di sekolah tujuan, maka silakan siswa atau orang tua konfirmasi ke sekolah tersebut kenapa dokumennya disilang, apakah keliru atau kurang jelas terbaca atau alasan lainnya. Sekali lagi, intinya kalau ada dokumen yang disilang oleh panitia PPDB di sekolah tujuan, maka silakan konfirmasi ke sekolah tujuan. Jika sudah selesai seperti ini, maka tugas kita berikutnya adalah cetak bukti pendaftaran. Silakan ini dicetak buktinya, boleh di print atau disimpan saja dalam format PDF. Jadi tidak harus di print, ya, cukup disimpan saja, download, simpan, itu boleh. Maka dengan demikian sudah selesai proses PPDB untuk di 2 jalur dalam contoh ini, jalur zonasi dan jalur prestasi. Silakan log out dan bisa melihat jurnal sementara setelah berkasnya diverifikasi oleh panitia di sekolah tujuan. Gitu ya. Jadi untuk jurnal sementara itu baru akan muncul kalau berkasnya sudah diverifikasi di sekolah tujuan. Cara melihat jurnalnya gimana? Silakan akses kembali ppdb.purbalingga.cup.id. Nanti kita bisa menemukan di bawah itu ada daftar sekolah yang melaksanakan PPDB. Misalnya kita mendaftar di SMP 3 Pukateja, silakan klik di sini, maka akan muncul jurnal sementaranya, baik di jalur zonasi, jalur prestasi, jalur perpindahan orang tua, jalur afirmasi, dan jumlah pendaftar total. Untuk melihat sekolah yang lain lagi, kembali klik PPDB online ini, tulisan PPDB online. Nanti kalau sudah kembali ke bawah lagi, kita lihat ke bawah lagi, akan muncul daftar sekolah lagi, seperti ini. Terus ke bawah. Nah, silakan klik sekolah lain lagi yang ingin dilihat. Demikian Bapak Ibu dan para siswa yang kami hormati tentang tata cara PPDB online SMP Negeri Kabupaten Purbalingga untuk tahun 2020. Apabila ada hal-hal yang belum jelas, silakan dapat ditanyakan ke Sekretariat PPDB Kabupaten Purbalingga di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga atau ke panitia PPDB di sekolah yang ingin Bapak Ibu atau para siswa pilih. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.